Hello everyone, my name is Randy Satrio Pratama. I'm from Group 7. Hello everyone, my name is Muhammad Akbar. I'm from Group 7. Hello everyone, my name is Ahmad Marco Meandri. I'm from Group 7. In this class, we are explain about international trade. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Jadi, perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli antar negara di mana negara satu akan menjual ke negara lainnya. Seperti contoh, Indonesia menjual atau mengekspor barang seperti nikel, beras, dan batu bara itu ke negara lain. Jadi itu adalah wujud dari perdagangan internasional. Nah, benar sekali yang dibilang Akbar tadi tentang perdagangan internasional. Jadi, kenapa sih negara itu melakukan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional? Nah, jadi setiap negara itu pasti mempunyai produk lokal masing-masing, yang di setiap negara pasti berbeda-beda. Nah, oleh sebab itulah kenapa negara itu saling berdagang untuk menetapi kekurangan antara barang-barang tadi. Karena setiap negara berbeda produksi, berbeda barang dan jasanya yang dihasilkan. Yang kedua yaitu keunggulan kooperatif. Artinya negara itu memproduksi barang efisien dan menukarkannya ke perdagangan global. Pun dampak positif dari adanya perdagangan internasional ini, salah satunya yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya impor dan juga ekspor beberapa negara, kita memiliki lapangan pekerjaan yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk pengangguran. Dilanjutkan dengan dampak positif selanjutnya yaitu terjadinya pendapatan negara yang melimpah. Ketika kita banyak mengekspor barang ke luar negeri, itu kita akan mendapatkan pendapatan, yang mana pendapatan tersebut itu akan masuk ke negara, sehingga nantinya pendapatan negara itu menjadi meningkat. Nah, selanjutnya itu ada perdagangan bebas. Teman-teman bisa mengilustrasikan perdagangan bebas itu adalah di mana negara itu berdagang antara negara lain tanpa pembatasan kuota, tanpa perbatasan tarif, dan tanpa perbatasan pajak dan pembatasan lainnya. Dan hal ini ditujukan untuk mendorong produksi suatu negara atau produk domestik dan lain sebagainya seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contohnya. Contohnya itu yaitu FTA, yaitu di kawasan Tenggara Asia, di mana barang tetangga itu masuk ke Indonesia dengan tarif rendah dan atau tidak perlu dengan pajak. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengangguran yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan juga perdagangan bebas, di mana pengangguran adalah kondisi seseorang yang mampu bekerja dan ingin bekerja tetapi belum dapat pekerjaan. Pengangguran ini menjadi masalah serius di Indonesia, sehingga ini perlu menjadi pembahasan yang sangat serius bagi kita semua. Nah, jadi benar banget yang apa dikatakan Akbar tadi tentang pengangguran. Nah, pengangguran di sini ada terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu pengangguran struktural. Nah, pengangguran ini adalah kelompok orang yang kehilangan pekerjaan karena perubahan teknologi, perubahan cara berproduksi, dan mungkin mereka yang terbuang dari sistem. Nah, yang kedua ini adalah pengangguran sementara. Pengangguran sementara ini adalah orang yang mungkin beralih profesi atau orang yang berada di pekerjaan yang tidak tetap. Tadi sudah dijelaskan tentang pengangguran. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan perdagangan internasional? Jadi jika kompetitif pasar global itu meningkat, lalu di dalam negeri ini harus mengintervensi tentang tenaga kerja, karena disitulah memicukan pengangguran. Nah, dari apa yang dijelaskan Randy tadi sudah jelas ya kenapa pengangguran itu sangat berdampak terhadap produksi dan sebagainya. Nah, kita masuk ke studi kasus. Nah, dalam studi kasus ini kami membahas tentang pemblokiran impor dari pakaian bekas atau yang sering kita sebut dengan pakaian thrifting. Nah, kenapa ini sangat berbahaya bagi industri dalam negeri? Karena Pak Purbaya atau Kementerian Keuangan dan sebagainya sudah berkoordinasi untuk
memblokir akses dari pakaian bekas ilegal ini, karena peredarannya itu sangat mengancam produk-produk dalam negeri. Karena pertama, pakaian itu sangat murah dan kualitasnya itu bisa saja lebih tinggi dari produk lokal. Nah, ini sangat merusak di mana penjualan dari produk lokal. Hal tersebut juga mengurangi juga pemasukan negara. Yang di satu sisi mengurangi juga pemasukan dari masyarakat. Dan jikalau tidak ada pemasukan, maka kebanyakan masyarakat tidak berproduksi dan akhirnya mereka menganggur, yang sudah dijelaskan oleh Randy tadi. Oleh sebab itu, kenapa kebijakan ini harus kita dukung, harus kita support seperti itu. Oke, dari pertanyaan tadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut, di mana kenapa sih yang sering berubah-ubah itu konsumen atau malah pemerintah? Nah, jadi yang sering berubah-ubah pemikiran itu adalah pemerintah, di mana pemerintah adalah pemegang kendali utama dalam peredaran, baik itu peredaran pasar, peredaran uang dan lainnya. Sehingga konsumen itu hanya mengikuti alur dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah, sehingga kebijakan tersebut itu dikeluarkan oleh pemerintah dan pemegang teguh dari kebijakan tersebut dari pemerintah. Maka di sini bisa disimpulkan bahwasanya yang sering berubah-ubah itu adalah pemerintah. Oke, dari pertanyaan tersebut, di sini saya akan menjawab. Dua-duanya sama, karena kita lihat jangka pendek atau jangka panjang. Misalnya kita menutupi barang bekas masuk ke produk ke Indonesia, itu kita tidak bisa anggaran negara kita untuk melakukan produk itu. Dan jika kita menerima produk bekas dari luar negeri, itu tidak bisa mengandalkan potensi seperti tukang jahit atau tukang-tukang lainnya. Jadi ini berdampak antara jangka panjang atau jangka pendek. Nah, jadi dari studi kasus tadi timbul pertanyaan nih, kita tuh harus membatasi impor atau kita tuh malah justru harus meningkatin produktivitas dalam negeri. Nah, sebenarnya kebijakan itu bagus. Dengan membatasi impor, kita memberi ruang untuk barang-barang dalam negeri itu untuk berkembang. Nah, di satu sisi lain juga kita harus meningkatin produktivitas barang dalam negeri. Karena untuk bersaing dengan produk-produk luar, kita harus memperbaiki kualitas barang dalam negeri dulu agar dapat produk kita itu bersaing. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita tetap untuk membatasi impor, tetapi produktivitas di dalam negeri juga harus ditingkatkan.